Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidi Rivera dengan NIM 53020210034. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa-masa tanda kenabian dan perang Syria dan perang Jariyah. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama, mari kita mulai. Tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Tanda Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak ia masih kecil, yaitu berikut tandanya. 1. Awan yang menaungi kemanapun langkah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ia berdagang bersama pamannya, yaitu Abi Thalib ke negeri Syam yang berada di bawah kekuatan bangsa Romawi. Dalam perjalanannya ke Gunung Pasir, seorang pendeta sakti bernama Buhair melihat awan putih memayungi kafilah unta rombongan Muhammad SAW yang berjalan beriringan. 2. Pohon menunduk saat Nabi Muhammad SAW berteduh di bawahnya. Setelah melewati padang pasir yang tandus, rombongan Nabi Muhammad SAW berhenti dan beristirahat di pinggir sungai yang kering. Awan pun ikut berhenti. Tidak lama kemudian, awan menghilang dan digantikan oleh pohon-pohon yang mengayungi saat Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat. 2. Dakwah Syria yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah berasal dari dakwah menurut bahasa, artinya menyeru, memanggil, mengajak, menjamu, atau menyeru. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah upaya untuk memotivasi manusia agar selalu berbuat kebaikan dan mengikuti pertunjukan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Rasulullah yang dilaksanakan secara sembunyi mulai dilaksanakan di kota Mekah, ditandai dengan mulainya Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada tahun 611 Masehi, yaitu tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Dakwah Syria adalah dakwah secara sembunyi, yang artinya hanya beberapa orang saja yang menghadiri dakwah tersebut, dan jarang diketahui oleh adanya dakwah tersebut di masyarakat. 3 tahun berdakwah secara rahasia, seperti yang diketahui, Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab dan kepercayaannya. Pegawai dan pengumpul agama bertempat di kota Mekah. Dalam tahapan ini ada ciri-ciri muatan peristiwa sebagai berikut. Saat Rasulullah sedang melakukan dakwah Syria di Mekah. 1. Tegaknya dakwah di atas kesucian. Yang kedua, sholat. Perintah yang terawal sekali diturunkan oleh ialah sholat. Muqatil bin Sulaiman telah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan sholat di permulaan Islam dengan 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di malam hari, berdasarkan firman Allah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu malam dan di pagi hari. Surat Al-Mu'min ayat 55. Terus yang ketiga, maklumat telah sampai ke pengetahuan Quraisy. Setelah dilihat dari berbagai aspek yang berlainan terhadap peristiwa yang berlaku, nampaknya dakwah dalam tahap ini, meskipun bersifat rahasia dan individu, namun beritanya sudah tersebar sampai ke pengetahuan Quraisy. Tapi ianya tidak dipedulikan sangat. Al-Syekh Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebut berita dakwah Rasulullah ini telah sampai ke pengetahuan Quraisy, tapi mereka tidak mengambil langkah yang sangat. Kemungkinan pihak Quraisy menyangka Muhammad ini salah seorang manusia yang kuat beragama, yang bercakup mengenai ketuhanan dan tugasnya. Amalan seperti ini sama dengan amalan Umayyah bin Abi Al-Sof, Sa'id bin Qada, Amr bin Nawfal, dan lain lagi. 3. Dakwah Jariyah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa ramalan Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia, maka turunlah perintah untuk terang-terangan, yaitu surat Asy-Syura ayat 214. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Allah menurunkan ayat 214, maka Rasulullah naik ke gunung Safa seraya menyeru, "Wahai saudara-saudaraku." Selama beberapa saat berkumpul umat manusia, beliau bersabda, "Wahai Bani Abdul Muthalib dan masyarakat yang ada di Mekah, apakah kamu sekalian percaya manakala aku mengatakan bahwa unta pegunungan ini akan mengubah nasibmu?" Mereka percaya. Mereka berkata, "Ya, percaya."
Rasulullah bersabda lagi, maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu, bila kamu membangkang maka di hadapanku ada siksa yang sangat pedih. Perlu diketahui bahwa keterbukaan di sini meliputi 2 tahap, yaitu langkah pertama keterbukaan Rasulullah SAW, langkah kedua keterbukaan kaum muslimin. Sifat dan perjalanan tahap kedua, dakwah kepada kerabat. Pada tahap ini dakwah telah terjadi periode terbuka. Maka sasaran pertama dakwah adalah kerabat yang dekat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Struktur tertutup, yakni berlindung di rumah Al-Arqam, karena itu pengambil rumah Al-Arqam sebagai markas kaum muslimin terdapat hikmah besar dari segi keamanan. Tidak pernah terdengar dalam sirah bahwa orang-orang Quraisy suatu hari pernah mensegel markas pengubur tersebut. Ya, karena dijaga oleh ketat ya guys ya. Sebetulnya Al-Arqam sendiri tidak diketahui keislamannya. Oleh sebab itu berkumpulnya Muhammad dan pengikutnya di rumah Al-Arqam tidak timbul reaksi di kalangan kaum Quraisy. Al-Arqam bin Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum, sedangkan kabilah Bani Makhzum dianggap sebagai kekuatan yang menghancurkan Bani Hashim. Seandainya Al-Arqam pun diketahui keislamannya, saya perkumpulan Nabi dan para sahabatnya di rumah beliau tidak menimbulkan reaksi di kalangan kaum Quraisy, karena mereka mempunyai anggapan pertemuan tersebut tidak efektif, lantaran Nabi mengambil lokasi di daerah musuh sendiri. Mencarilah dakwah yang bersih dan aman. Di saat mencari dakwah yang aman, maka Rasulullah dan para pengikutnya hijrah ke Habasyah. Di samping untuk menjaga keselamatan para jamaah, maka berlangsunglah hijrah ke Yastrib dengan tujuan untuk membentuk basis dakwah yang baru yang telah didahului hijrah ke Habasyah. 5. Tantangan yang kedua. Hal ini ditandai dengan masuk Islamnya pemuka Quraisy 2 orang yang sangat kuat, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan disusul oleh masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ketiga, perlawanan secara damai. Peran muslimin terhadap pemusuhan yang dilontarkan kaum muslimin yang dalam hal ini tidak dengan kekerasan, dengan kekuatan untuk menghancurkannya, namun semangatnya diarahkan kepada dakwah dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Dengan gerakan diarahkan kepada dakwah dengan hikmah mau'idah hasanah dan gerakan Islamiyah. Dalam gerakan ini mengambil dan memakai cara yakni menjauhkan diri dari segala tantangan yang menimbulkan kegaduhan dan menghindari peperangan. Itulah salah satu upaya Rasulullah dalam melakukan dakwah secara jahriyah. Jadi di sini kita tahu bahwa tanda-tanda keislaman Nabi yaitu sudah ada sejak kecil ya guys ya. Jadi pas suatu ketika Nabi Muhammad membantu pamannya berjualan ke Syam, maka ada suatu pendeta yang melihat tanda-tanda Nabi Muhammad gitu. Yang pertama dari segi fisik, yang kedua awan yang selalu mengikuti, dan ketika beliau beristirahat maka pohon-pohon yang itu semuanya nunduk seperti sedang menuduhi Nabi. Terus perang Syria adalah perang secara sembunyi-sembunyi, yang mana target dakwahnya itu kerabat Nabi, istri Nabi, dan sahabat-sahabat terdekatnya. Dakwah Syria ini cuma 3 tahun ya, lalu setelah 3 tahun lalu muncullah surat apa ini guys, surat apa ya guys ya, sabar guys, surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang menyeru tentang perang dakwah jariyah, yaitu dakwah secara terang-terangan, yang mana dakwah secara terang-terangan ini Nabi langsung saja, dia nggak pakai takut, nggak pakai lama, langsung mengumpulkan semua sahabat dan menyuruh ke Bukit Sofa untuk mengumumkan bahwa Islam telah dimulai dan sebagainya. Dan sampai sekarang terbukti dengan dakwah Nabi yang hanya 23 tahun telah
membuat kaum muslimin berada di seluruh penjuru dunia, bahkan sebagai umat mayoritas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Unsur makola wala tanjur makola. Jangan lihat apa yang berbicara, lihat yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.